Sebelumnya kita telah membahas tentang bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa ia benar-benar datang dari Allah. Dan kita juga telah membahas tentang bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya ini kita akan membahas tentang detail sebagian sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebagian saja, sebagian yang paling krusial. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yang alladzina di sini fi mahalli jarrin sifatun lil muttaqin. Kalau mau dijadikan fi mahalli raf'in juga bisa, khobarun li mahdhufin. Kalau mau dijadikan fi mahalli nasbin juga bisa, maf'ulun bihi li mahdhufin. Bahkan kalau mau dijadikan mubtada juga bisa, nanti khobarnya di ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terserah. Yu'minuna yang beriman sapa alladzina, yusaddiquna yakni membenarkan sapa alladzina. Maksudnya membenarkan itu mempercayai kebenarannya. Membenarkan bil ghaibi terhadap hal gaib. Bima yakni terhadap sesuatu ghaba yang samar anhum dari mereka, minal ba'thi seperti hari kebangkitan setelah kematian, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Di antara sifat orang bertakwa, muttaqin, itu dia beriman terhadap hal-hal gaib, hal-hal yang samar, yang tidak kita lihat. Kalau di tafsir Jalalain ini dicontohkannya hari kebangkitan. Ya karena belum terjadi, kita nggak melihat. Surga, kita nggak melihat. Neraka, kita nggak melihat. Dan rukun iman itu semuanya ya gaib. Semua rukun iman itu gaib. Amantu billah. Kita beriman pada Allah. Allah itu gaib. Gaib itu bukan sesuatu yang nggak ada. Ada. Bisa dilihat, tapi nggak semuanya bisa melihat. Gitu. Allah ada. Bisa dilihat, bisa dilihat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti orang-orang yang baik itu wajahnya berseri-seri karena bahagia. Dan mereka melihat Tuhannya. Ila rabbiha kepada Tuhannya nadhirah. Ya melihat. Melihat. Jadi Allah bisa dilihat. Nah kalau di dunia apakah bisa dilihat? Bisa, hanya saja tidak ada yang pernah bisa melihat kecuali Rasulullah. Yaitu saat Isra Mi'raj menurut pendapat Ahlus Sunnah yang mu'tamad. Saat Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah. Nah, tapi nggak semuanya bisa melihat. Bahkan di akhirat pun nggak semuanya bisa melihat. Gitu. Amantu billah wa malaikatihi. Malaikat itu ya gaib. Malaikat gaib, kita nggak bisa melihat. Tapi bisa dilihat dan ada. Gitu. Ada. Semua yang ada sebenarnya bisa dilihat. Hanya kita tidak memiliki perangkat untuk bisa melihat itu. Gitu. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu gaib. Al-Quran itu gaib. Ya ada. Ya bisa dilihat, tapi enggak semuanya bisa melihat. Hanya orang-orang pilihan saja yang diizinkan Allah untuk melihat. Seenggaknya melihat covernya lah paling enggak. Bisa dilihat, tapi enggak semuanya bisa melihat. Bisa dibaca, tapi enggak semuanya bisa membaca. Bahkan yang bisa membaca saja belum tentu dia membaca. Hanya sekedar bisa, tapi enggak pernah membaca. Ada yang membaca tapi nggak ngerti maksudnya. Ada yang ngerti maksudnya tapi nggak mengamalkannya. Atau gaib dalam arti informasi yang ada di dalamnya. Ya seperti surga, neraka, hari kebangkitan, hari kiamat, tentang cerita-cerita masa lalu.
warusulihi, dan rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Itu bagi kita ya gaib. Karena kita nggak melihat semuanya gitu. Ya sebagian diperlihatkan melalui mimpi, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bahkan sebagian juga diperlihatkan melalui keadaan terjaga, walaupun di zaman sekarang. Itu juga ada. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu, mudah-mudahan. Bahkan orang yang hidup di zaman Nabi itu belum tentu melihat Nabi. Ada yang melihat Nabi, tapi kan nggak melihat Rasul-Rasul yang lain, utusan-utusan yang lain. Nabi Isa penduar kan nggak melihat. Orang yang hidup di zaman Nabi Isa tidak bisa melihat Nabi-Nabi sebelumnya, dan tidak bisa melihat Nabi Muhammad yang kabarnya sudah ada. Kabar tentang Nabi Muhammad sudah ada sejak Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan sejak Nabi Adam itu kabar Nabi Muhammad sudah ada, tapi nggak bisa melihat. Gaib. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hari akhir, hari kiamat. Itu kita nggak bisa melihat karena belum terjadi. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik, takdir yang buruk, itu ya gaib. Kita nggak tahu nanti apakah kita akan masuk surga atau neraka, kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh surga neraka, nanti aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita nggak tahu. Kita hanya bisa menyiapkan, kita hanya bisa berekspektasi, tapi realitanya itu kan dari Allah gitu. Semuanya itu gaib. Jadi gaib itu. Cuma ayat ini tuh seringkali disalahpahami, khususnya orang-orang Indonesia. Dianggapnya hal-hal gaib itu hanya seputar hantu. Misalnya ada orang kehilangan uang, terus ada yang ngomong, wah itu pasti dicolong tuyul. Lalu ada yang nggak percaya, saya nggak percaya. Berarti kamu nggak percaya sama Al-Quran. Kok jadi Al-Quran? Kok jadi Al-Quran sih? Bahwa kita harus percaya ada makhluk selain manusia, ya. Tapi kita nggak harus selalu mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui bahwa itu dari jin. Ada pintu terbuka sendiri. Wah ini pasti jin. Kita percaya jin itu ada. Tapi kita nggak harus percaya bahwa yang membuka pintu itu adalah jin. Itu sama kayak kita percaya virus penyakit ini ada. Kita percaya virus yang mematikan ini itu ada. Kita percaya. Tapi kita nggak harus percaya bahwa setiap ada orang mati pasti karena virus itu. Seperti itu. Jadi nggak berarti misalnya ada orang sakit perut, terus wah ini pasti kiriman jin ini. Kita nggak harus percaya itu. Ada orang kesemutan, ya kan? Terus dilihat nggak ada semutnya. Lalu ada yang ngomong, pasti kamu tadi habis nginjak semut. Terus semutnya mati, gentayangan ngerubungi kaki. Nggak seperti itu. Jadi hal-hal gaib di sini yang dimaksudkan adalah hal-hal gaib yang pernah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berhubungan dengan agama. Nggak harus dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Wa yuqimuna, dan mendirikan sapa alladzina as-sholata ing salat, ayyatuna, yakni menunaikan sapa alladzina biha kelawan kotang. Enggak dong. Biha kelawan salat. Kata as-shalah itu bentuknya bentuk muannats. Makanya pakainya ha, biha. Kalau mudzakkar pakainya bihi. Kenapa? Karena nggak ada cowok yang pakai biha. Kok ke situ lagi? Menunaikan bihuquqiha, dengan hak-haknya sholat. Jadi yuqimunas sholah itu bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar jentat-jentit saja, tapi menunaikan hak-haknya. Hak-haknya sholat itu ada hak-hak zahiriyah, ada hak-hak batiniyah. Hak-hak zahiriyah itu seperti syarat, terus rukun, terus tata krama. Hak-hak batiniyah itu seperti khusyuk, khudu,
keikhlasan. Jadi di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah dia menunaikan sholat. Bukan hanya menunaikan sholat, tapi senantiasa menunaikan sholat. Karena pakainya tadi fi'il mudhari' ya, yuqimunas sholah. Dan menunaikan sholat itu bukan hanya sekedar melakukan sholat, tapi juga memperhatikan hak-haknya sholat. Baik hak-hak zahiriyah maupun hak-hak batiniyah. Berikutnya, wa mimma dan sebagian barang rozakona yang kami rizkikan hum kepada mereka ing ma a'tayna yakni yang kami berikan hum kepada mereka ing ma. Jadi rizki itu artinya pemberian, makanya di sini ditafsirkan rozakona hum a'tayna hum. Semua pemberian itu namanya rizki. Rizki itu enggak sebatas uang, enggak sebatas harta, enggak sebatas makanan. Kesehatan itu ya rizki, kecerdasan itu ya rizki. Semua yang Allah berikan itu rizki. Yunfiquna itu menginfakkan sopo alladzina ingma. Berarti yang dimaksud di sini adalah rizki yang harta, karena menginfakkan. Fi ta'atillahi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah dia menginfakkan sebagian, enggak harus semuanya, sebagian, tapi sebagian yang baik ya. Jangan sebagian tapi dipilih yang buruk-buruk, makanan yang suka dimakan sendiri, yang enggak suka dikasihkan orang, enggak seperti itu. Ya, sebagian yang baik. Infak itu ada dua, ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib itu seperti zakat, bayar pajak, bayar listrik, bayar air, bayar iuran RT itu wajib. Termasuk yang wajib juga bayar SPP anak sekolah, ngasih belanja istri, itu wajib semua. Terus ada infak yang sunnah. Infak yang sunnah itu seperti menyantuni anak yatim, ngasih pengemis, ngasih pengamen, menyantuni janda yang terlantar. Menyantuni maksudnya bukan santun perbuatan ya, tapi ngasih uang atau ngasih makanan, bukan mengakrabi janda, enggak seperti itu. Terus yang sunnah lagi nyumbang masjid, nyumbang madrasah, itu semua sunnah, Terus bagaimana kalau nggak ada yang bisa diinfakkan karena miskin? Nah, dulu pernah di zaman Nabi ada sahabat yang iri sama orang kaya. Rasulullah, enak ya jadi orang kaya itu. Kami sholat, mereka ya sholat. Kami puasa, mereka ya puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Kata Rasulullah, santai saja. Wong setiap tasbih itu ya sedekah, setiap takbir ya sedekah, setiap tahmid ya sedekah, setiap tahlil ya sedekah, amar ma'ruf ya sedekah, nahi anil mungkar ya sedekah, menyetubuhi istri ya sedekah. Jadi sedekah itu banyak sekali ragamnya, mudah. Kalau nggak punya uang ya wiritan. Kalau punya pasangan ya udah bersetubuh, itu sedekah. Jadi orang miskin yang hakiki itu bukan hanya orang yang nggak punya uang, tapi nggak punya uang ya iya, udah gitu nggak mau wiritan dan jomblo.